Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan komunikasi dalam sistem politik di Indonesia. Pengertian komunikasi politik. Menurut Danimo menjelaskan, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, pengordinasian, makna antara seseorang dengan khalayak, saling berbagi informasi, gagasan atau sikap, saling berbagi unsur-unsur perilaku atau modus kehidupan melalui perangkat aturan. Proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah. Menurut Harold de Lasswell dalam bukunya Who Gets What, When and How, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Lalu David Eston mendefinisikan politik sebagai proses perkembangan yang dilalui orang untuk memperolehnya orientasi politik dan pola perilaku. Berbicara tentang komunikasi politik, perhatian kita langsung pada konsep komunikasi dan konsep politik, sehingga pengertian politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi organisasi karena sifatnya yang merupakan komunikasi yang terjadi di lembaga resmi atau formal sehingga terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan secara vertikal dan juga antara sejawat atau rekan di dunia politik sehingga politik secara horizontal. Komunikasi politik bisa dikatakan berbeda dengan politik komunikasi. Penempatan kata yang dipindahkan akan bermakna sangat berbeda cara memahaminya. Kalau komunikasi politik artinya adalah politik sebagai pesan-pesan komunikasi, yaitu bagaimana politik yang berkaitan dengan pengaruh, kekuasaan, kewenangan, nilai, ideologi, kebijakan umum, distribusi kekuasaan, menjadi pesan yang disampaikan secara sirkular dari pengirim komunikator politik kepada penerima komunikan, audiens atau khalayak politik. Sedangkan politik komunikasi maksudnya mengkaji komunikasi dari aspek politiknya. Contohnya setiap peristiwa komunikasi yang bermuatan politik terjadi seperti pertemuan non-formal antara petinggi partai politik, forum-forum, di sidang-sidang komisi di DPR, silaturahmi politik partai Golkar, pidato tokoh politik, politisasi media, dan sebagainya. Tujuan komunikasi politik. Tujuan komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik dalam sebuah sistem politik tertentu atau negara oleh komunikator politik kepada komunikan politik. Ada beberapa tujuan komunikasi menurut para ilmuwan antara lain 1. Citra politik. Menurut Robert 1977, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengordinasikan citranya tentang lingkungan. Citra image adalah gambar seseorang figur yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan. 2. Pendapat umum yang diterjemahkan dari bahasa Inggris public opinion dikenal pada awal abad ke-18. Menurut William Alcuin menganggap bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dan pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok. 3. Partisipasi politik menurut Meriam Budiarjo sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sosialisasi politik. 4. Sosialisasi politik menurut Robinson oleh Alexis Estan merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar pemahaman terhadap peristiwa politik. 5. Pendidikan politik adalah sebagai usaha menanamkan, merubah, atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan seseorang atau kelompok, baik kader, simpatisan, dan masyarakat umum yang dilakukan oleh politikus. 6. Rekrutmen politik, yaitu suatu usaha untuk mengajak kepada individu-individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik yang pada akhirnya secara konkret menjadikan anggota politik baik simpatisan sampai kader politik dan komunikasi sebagai proses politik. Oliver Garciu dalam Danimo
Proses politik sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, dan bersaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Nuruddin, 2004, komunikasi sebagai proses politik. Komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik, tuntutan, dan dukungan ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik atau feedback. Gabriel Emon, komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, proses, dan dukungan, aspirasi, dan kepentingan ke pusat pemrosesan sistem politik. Dan hasil pemrosesan itu dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik. Subsistem politik. Dalam suatu sistem politik yaitu yang demokratis terdapat dua subsistem, yaitu subsistem suprastruktur dan subsistem infrastruktur. 1. Subsistem suprastruktur politik meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 2. Subsistem infrastruktur politik meliputi partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Komponen sistem komunikasi politik. Dalam setiap kegiatan komunikasi seharusnya mencapai kesamaan, sehingga komunikasi politik merupakan proses penyempurnaan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang yang berhubungan dengan aspirasi atau kepentingan politik, sehingga komponen dalam berkomunikasi politik terdapat 5 komponen diantaranya. 1. Komunikasi politik berperan sebagai penyampai pesan politik. 2. Pesan politik, isi atau informasi politik. 3. Saluran komunikasi politik, media atau alat berkomunikasi politik. 4. Komunikan politik, penerimaan pesan atau informasi politik. 5. Efek politik, dampak dari pesan politik yang disampaikan. Saluran komunikasi politik merupakan alat yang membantu untuk menyampaikan pesan secara praktis. Dengan kata lain, saluran komunikasi politik ini merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Saluran ini bisa berupa lambang, gambar, kata-kata, tulisan, maupun tindakan atau visual kinetis. Bahkan, saluran ini dapat dikombinasi secara teratur bentuknya. Adapun beberapa tipe saluran komunikasi politik diantaranya 1. Komunikasi massa, yang meliputi tatap muka, seperti contoh pemimpin perusahaan yang memimpin rapat di depan anggota perusahaannya. Perantara, seperti contoh seorang presiden yang berbicara kepada masyarakat dan disiarkan secara langsung melalui televisi dan radio. 2. Komunikasi interpersonal, yang dilakukan dari satu individu ke individu lain. 3. Komunikasi organisasi, yang dilakukan seorang pemimpin organisasi ke anggotanya dan atau organisasi satu ke organisasi lain. Realitas komunikasi politik. Politik Orde Baru atau Orba ialah suatu realitas yang menarik karena tanpa disadari Orba telah menciptakan tradisi yang khas dibandingkan dengan rezim yang lain. Berhubungan dengan kekuasaan yang dijalankan pemerintahan Orba, Benedict Krog Anderson membandingkan antara pemerintahan Sunan Amanangkurat I dengan Soeharto Orde Baru, dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kekuasaan Orba ialah sama dengan kekuasaan Sunan Amangkurat I, yakni homogen, mengumpul dan berjumlah tetap. Ketika diterjemahkan dalam realitas politik Orba, tanpa disadari sebenarnya pola pelaksanaan demokrasinya hampir mirip dengan demokrasi terpimpin konstitusional. Demokrasi terpimpin konstitusional tersebut banyak ditentukan oleh militer atau ABRI atau sekarang disebut TNI. Tradisi politik Indonesia. Tradisi politik adalah suatu tatanan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama yang diwarisi pada masa lalu. Di Indonesia, tradisi politik yang merupakan warisan masa lalu adalah prinsip keseimbangan, harmoni, dan keserasian. Tradisi politik ini akan terus dikembangkan dan diperkaya dengan perubahan masyarakat asalkan tidak meninggalkan esensi tradisi politik yang sudah diyakini sebagai suatu kerangka konsep dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tradisionalisme merupakan paham yang mengagung-agungkan masa lalu, segala sesuatu yang datang dari masa lalu dianggap tidak bisa berubah. Kaum yang menganut tradisionalisme menganggap tradisi mereka bersifat tetap, tak berubah, dan mereka memaksakan kepada orang lain agar melakukan seperti yang ia lakukan sebelumnya.
Kalau konsep demikian dijadikan kerangka analisis untuk mengamati kejadian di Indonesia, maka ada semacam kontradiksi dan pertarungan antar kelompok yang menjadikan tradisi sebagai kerangka acuan di satu sisi dan yang menolak tradisi karena dianggap tradisionalisme di sisi lain. Pemerintah menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah maksimal dan sudah sesuai dengan tradisi, meskipun klaim ini sering dinilai lamban. Sementara itu, mahasiswa menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak lebih dari praktek tradisionalisme atau yang dibungkus tradisi era sebelumnya, maka harus direformasi total. Meskipun usaha ke arah itu perlu waktu lama dan tidak bisa 1 atau 2 hari selesai. Reinterpretasi tradisi politik untuk masa kini dan yang akan datang adalah keharusan, dan jangan mengubah tradisi untuk meninggalkan tradisi yang sudah diyakini sebagai pola keyakinan dan tata cara yang baik serta terperangkap dalam tradisionalisme. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam proses politik adalah pilihan yang layak menjadi bahan perenungan untuk reinterpretasi tradisi politik yang ada. Di samping itu, memupuk warisan tradisi yang ada masih sangat berguna untuk menciptakan harmoni kehidupan tanpa terperangkap pada tradisionalisme. Komunikasi dan proses politik. Komunikasi memiliki peran signifikan dalam menentukan proses perubahan politik di Indonesia. Bisa dilihat pada perubahan format lembaga kepresidenan yang dahulunya sakral, kemudian mengalami desakralisasi. Komunikasi masih dipengaruhi oleh tradisi politik masa lalu. Tradisi politik yang mementingkan keseimbangan, harmoni, dan keserasian masih diwujudkan meskipun dalam kenyataannya kadang justru tradisi itu dijadikan alat legitimasi politik penguasa atas nama stabilitas. Sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik, tuntunan, dan dukungan ke pusat kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik atau feedback. Ini artinya komunikasi sebagai proses politik adalah aktivitas tanpa henti. Komunikasi politik transformatif di Indonesia. Menjelang pemilu, muncul sejumlah kelompok masyarakat terdidik yang berupaya untuk memperkuat kesadaran politik warga negara lewat diseminasi informasi politik secara online yang dalam media baru menjadikan para netizen sebagai target. 1. E-government, government to citizen. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi seperti wide area network, internet, dan mobile computing oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, bisnis, dan sesama elemen pemerintah lainnya. Sisi transformatif dalam e-government adalah warga negara dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa harus dibatasi ruang dan waktu lewat website berbagai lembaga pemerintahan. 2. Kampanye politik online atau political elite to citizen. Kampanye online ini bisa dilakukan secara perseorangan. Bisa juga secara organisasional dari partai-partai politik. Kampanye online sangat marak dilakukan pada saat menjelang pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Seiring dengan perkembangan aplikasi internet dalam politik, mulai muncul tren pemilihan ketua organisasi atau partai politik menggunakan media online untuk mensosialisasikan pribadi kandidat program kerja mereka. Media aspirasi rakyat atau citizen to elite. Salah satu bentuk perubahan struktur pada komunikasi politik adalah pola dan peran warga negara sebagai aktor politik itu sendiri. Komunikasi politik lewat media konvensional lebih menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi agar menguntungkan bagi elit yang berkepentingan. Warga bersikap sangat pasif, bukan hanya interaksi dengan elit politik, komunikasi antar warga pun regim media lama ini cenderung langka. Sistem komunikasi politik.
adalah sekelompok orang, pendoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan menggunakan pesan itu menjadi sumber informasi. Sistem politik disebut sebagai sistem terbuka atau open system karena terbuka terhadap pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan policy decision yang mengikat mengenai alokasi dari nilai baik yang bersifat material maupun non-material. Keputusan-keputusan kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan masyarakat. Media komunikasi. 1. Pers. Fungsi pers secara umum adalah bertujuan memberikan informasi berupa berita yang aktual, penyalur aspirasi berupa opini, dan lain sejenisnya. Secara spesifik ada 5 fungsi pers, diantaranya fungsi non-informatif, fungsi kontrol sosial, fungsi edukatif, fungsi menghibur, dan fungsi mempengaruhi. Kebebasan pers secara regulasi mencapai puncaknya ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberadalan, atau penyelenggaraan penyiaran. Ayat ketiga, bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan ayat keempat, bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, undang-undang ini juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers dalam menyelenggarakan fungsinya. 2. Penyiaran. Penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal, suara, atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. UU Penyiaran penamatan bahwa saat penyiaran dalam televisi, kegiatan penyiaran harus taat pada nilai-nilai etika yang tertuang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dalam seperti proses kampanye, pemilihan umum, presiden atau wakil presiden. Tentu tidak, karena berkenan dengan UU Penyiaran, tetapi juga terkait aturan lain mengenai pemilihan umum, presiden atau wakil presiden. Dan telah diatur menurut pasal 1 angka 4 UU Penyiaran. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara atau dan gambar secara umum, baik mereka maupun tertutup, berupa program yang teratur dalam berkesinambungan. 3. UU ITE. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, setiap orang dengan senada dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 UU ITE ayat 1 berbunyi: 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau diakses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, pidana tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2000
maaf. Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Dasar Penyiaran. 1. Dasar penyiaran terdiri atas A. Dasar penyiaran radio. B. Dasar penyiaran televisi. 2. Dasar penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh A. Lembaga penyiaran publik. B. Lembaga penyiaran swasta. C. Lembaga penyiaran komunitas. D. Lembaga penyiaran berlangganan. Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Publik. 1. Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A adalah lembaga penyiaran yang terbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan. 4. Kebebasan penyampaian pendapat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat 5 asas yang menyampaikan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, asas musyawarah dan mufakat. Ketiga, asas kepastian hak dan keadilan. 4. Asas proporsionalitas. 5. Asas mufakat. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diatur umum. 3. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 1. Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarang berpendapat. 2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang-orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama. 3. Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hak. 4. Orang yang terpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain. 5. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk menembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Warga negara bebas menetapkan pendapat asal tidak bertentangan dengan falsafat Pancasila UUD 45 dan Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.